Oke, kembali lagi bersama referensi Edi atau Edi 05 di tutorial atau seputar informasi kampus Tim Mardika. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu apa itu referensi Edi dan ingin bergabung dengan referensi Edi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja terkait referensi Edi di kampus Tim Mardika. Nah, referensi Edi ini adalah marketing eksekutifnya dari kampus Tim Mardika yang memberikan layanan 24 jam yang tentunya nanti akan membantu teman-teman ketika teman-teman mengalami kesulitan. Nah, hanya saja untuk di referensi Edi ini tidak sepenuhnya, jadi kami hanya bisa memandu teman-teman harus kemana, jadi lebih cenderung ke pembinaan ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung atau ingin mendaftar sebagai mahasiswanya kampus Tim Mardika, bisa menggunakan referensi Edi dan jangan lupa subscribe channel ini karena nanti akan berbagi informasi-informasi lain tentang kampus Tim Mardika. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah bagaimana cara pengisian KRS atau cara melihat KHS. Cuman hanya saja di sini saya ingin memberikan sedikit saja untuk tutorialnya karena ada beberapa yang bersifat privasi dan mohon maaf apabila nanti masih ada kekurangan yang mungkin informasi ini tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Tapi setidaknya saya bisa memberikan pandangan kepada teman-teman yang bisa dialokasikan nanti di akun teman-teman atau di sistem Siakat Tim Mardika. Nah, apa sih untuk KRS dan KHS itu? Sebelum teman-teman apa itu KRS dan KHS, jangan lupa subscribe dulu, dan ketika mendaftar jangan lupa menggunakan referensi Edi yang nantinya kita di situ ada grup referensi Edi yang mengumpulkan semua alumni dan kita bisa berbagi informasi-informasi lainnya bersama referensi Edi yang lain. Nah, di situ nanti ada kelas S1, S2 dari kelas pagi, malam, kelas B dan kelas A. Bahkan di situ juga ada beberapa kepala-kepala perusahaan dan owner-owner dan founder-foundernya untuk melihat bagaimana aktivitas Mardika yang nantinya bisa direkrut atau mungkin bisa membutuhkan lowongan kerja lainnya. Lalu begini teman-teman, untuk di referensi Edi sendiri terkadang kita juga ada temu rindu ya teman-teman ya, mungkin temu kangen bersama referensi Edi yang lain. Nanti kita bisa ngopi-ngopi bareng, sharing-sharing, membangun organisasi yang nantinya sangat bermanfaat untuk ke depan ketika sudah kuliah. Jadi kuliah itu tidak hanya sekedar belajar dan belajar, tapi kita juga membangun realisasi atau membangun suatu circle di mana kita bisa lebih luas lagi dalam bersosial, seperti itu, dari sosial media maupun sosial masyarakat. Mungkin teman-teman masih belum subscribe ya, jangan lupa subscribe dulu di channel YouTube-nya Edi 05 supaya saya semangat untuk membangun channel ini. Oke, sebelum lanjut lagi saya hitung 3, mundur, bisa di subscribe. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, langsung saja teman-teman, langsung buka di channelnya YouTube atau di Google. Oh ya, maaf salah. Jadi teman-teman bisa langsung buka di Google. Di situ nanti teman-teman bisa mengetik pendaftaran. Nah, yang di bawah ini teman ya, pendaftaran stimardika.com. Jangan lupa ya teman-teman ya, pendaftaran Stimardika pakai H, jangan lupa ya teman-teman ya, mardika.com. Nanti kalau sudah teman-teman akan diarahkan di seperti ini teman-teman. Nah, di website teratas sendiri teman-teman ya, nanti di situ ada linknya juga, stimardika.com. Di sini teman-teman bisa diklik ya teman-teman. Di sini ada juga informasi-informasi penting lainnya.
Ini mohon maaf, jadi hanya sebagian kecil aja. Yang mungkin dari teman-teman ada yang mau ingin konsultasi, bisa diklik di WhatsApp ini. Ini adalah sistemnya langsung otomatis, nanti bisa dipandu dari pihak referensi Edi. Untuk informasi-informasi di sini sangat lengkap ya teman-teman ya. Jadi di sini ada panduan pendaftaran online, juga ada apa itu Perkamsari. Untuk yang beberapa tahun yang lalu itu adalah Perkamsari. Namun untuk tahun 2021 ini kita rubah menjadi Perkamabar, dan ini belum saya perbarui, nanti kedepannya akan saya ganti teman-teman. Nah, untuk akreditasinya juga sendiri untuk kampus ini mungkin ada yang masih belum tahu. Akreditasi kampus adalah B. Untuk akreditasi prodi manajemen A, lalu akreditasi kampus prodi akuntansi adalah B. Untuk S2 nya masih B teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendaftarkan BUMN atau PNS itu sudah bisa, sangat bisa. Lalu di sini juga ada untuk teknik-tekniknya, yaitu adalah pembayaran kuliah melalui virtual account BNI atau GPN Niaga. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin saya buatkan tutorialnya, mungkin bisa kolom komentar di bawah, nanti saya buatkan. Oke. Teman, pembahasan kali ini adalah KRS dan KHS. Nah, di sini juga ada teman-teman untuk cara kuliah daring atau e-learning, dan untuk daftar tes TPA atau pengisian biodata juga ada. Nah, ini adalah cara KRS dan KHS, dan masih ada postingan lainnya juga bisa teman-teman. Nanti bisa diklik di sini. Cuman pembahasan kita di sini adalah hanya dalam seputar ini supaya tidak ada kepanjangan durasi video teman-teman. Nanti teman-teman malah ngantuk. Oke. Langsung saja teman-teman ya. Di sini saya ingin menjelaskan dulu, jangan lupa jangan di skip ya, karena nanti teman-teman akan tertinggal nanti informasi yang lain. Oke, di sini langsung saja cara KRS Tim Mardika, panduan langkah-langkah mengisi kartu rencana studi atau KRS dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini masih bingung apa sih KRS itu, apa juga KHS itu. Nah, di sini saya ingin membagi informasi sedikit saja. Apa sih KHS? KHS itu adalah kartu hasil studi. Jadi mungkin teman-teman sudah mengikuti satu semester, di situ akan muncul hasil nilai kuliah dalam satu semester. Jadi mata kuliah itu nanti nilainya ada 5, yaitu adalah E, D, lalu C, B, dan A, dan di situ ada grade-nya 20-20. Nah, kalau untuk A ini yang terbaik ya teman-teman. Kalau untuk yang E itu adalah yang terburuk, D juga kurang baik, kalau C itu sudah cukup. Lalu untuk standarnya itu bagaimana? Untuk standar nilainya, untuk C itu sudah lulus teman-teman. Cuman hanya saja kalau dari saya pribadi, C itu sangat-sangat kurang puas. Jadi paling tidak itu B atau A. Dan untuk IPK terbaik itu adalah 3 ke atas ya teman-teman. Kalau 3 ke bawah itu mungkin teman-teman bisa nanti mengulang satu semester. Oke. Nah, KHS itu sendiri adalah kartu hasil studi selama satu semester. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa baca di sini. Nah, untuk mengantisipasinya teman-teman biar tidak mendapatkan nilai E atau D itu ya, teman-teman harus belajar dan tentunya mengikuti sebaik-baiknya mahasiswa atau mahasiswi. Nah, untuk yang mendapatkan nilai E atau D itu nantinya juga akan mengulang begitu, karena itu belum lulus. Jadi teman-teman harus mengulang satu semester. Satu semester itu ada 6 bulan. Oke. Dan itu nanti kalau jika mengulang itu biasanya ada biaya tambahan teman-teman. Jadi usahakan teman-teman sesuai dengan nilai yang terbaik. Oke. Lalu apa sih KRS itu? Nah, di sini KRS adalah kartu rencana studi. Jadi setelah KHS keluar, teman-teman harus membuat rencana perkuliahan satu semester ke depan. Seperti itu teman-teman. Jadi contohnya seperti itu. KRS itu adalah gambarannya mungkin dari teman-teman akan menempuh semester 2, dari semester 1 ke 2, 2 ke 3, ke 4 dan lain sebagainya. Nah, terus untuk KRS itu sendiri biasanya akan dilakukan bagi mahasiswa baru, itu biasanya semester 1 akan dibantu oleh akademik. Namun 2021 ini masih kita diskusikan ya teman-teman.
untuk yang semester 2 ke atas itu menginputnya sendiri. Dan jangan lupa teman-teman, ketika perkamaba itu teman-teman ikut, karena disitu nanti ada pembagian kelas dan pembagian buku panduan. Buku panduan itu adalah nantinya isinya ada mata kuliah yang ditentukan dari pihak kampus selama 1 semester sampai terakhir. Nah, teman-teman nanti di situ ada mata kuliah yang bersyarat ya, jangan lupa nanti harus selesaikan dulu. Jadi tidak bisa langsung ambil semuanya. Maksimal pengambilan KRS yaitu 24. Biasanya ada yang semester-semester tertentu itu 9 SKS. Nah, untuk SKS sendiri nanti akan saya jelaskan di lain video ini. Nah, bagaimana untuk caranya, teman-teman nanti bisa lihat di sini tutorialnya. Nanti teman-teman bisa klik sign in ini, nanti akan diarahkan menuju website yang tampilannya seperti ini ya teman-teman, agak sedikit merah atau keorenan ini, merah ke putihan ya mungkin ya kayak gitu. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman akan diarahkan link yang seperti ini, nanti masukkan username sama passwordnya. Nanti setelah teman-teman masuk itu nanti akan muncul seperti ini teman. Nah, sistemnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa diklik di sini ada akademik. Jangan lupa ya teman-teman. Di sini nanti ada dashboard, terus akademik. Teman-teman klik di akademik, nanti akan scroll ke bawah itu nanti ada KRS, KHS dan lihat KRS atau dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman tinggal aja klik enter KRS, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nanti teman-teman akan masukkan di situ. Teman-teman harus sudah punya buku panduannya. Jangan lupa ya teman-teman, kalian sudah punya buku panduannya yang harus diinput ke KRS itu, ke sistem kalian masing-masing. Jadi ini tidak semuanya tahu, jadi saran saya ketika teman-teman sudah mendapatkan username dan password segera diganti, karena ini adalah bersifat privasi. Dan di sini nanti ada info keuangan, biodata dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus benar-benar berhati-hati. Nah, terus sudah ketika teman-teman sudah klik KRS akan diarahkan seperti ini. Nanti di sini ada info, di sini ada beberapa tips lainnya. Teman-teman bisa diklik di situ, nanti akan muncul pilihannya kelas dan mata kuliah masing-masing. Nah, tipsnya jangan lupa kodenya, mata kuliahnya apa, dosennya siapa, waktunya siapa, kelasnya apa teman-teman ya. Jadi jangan lupa kode materi kuliahnya apa, dosennya siapa, terus kelasnya apa, kelas malam atau kelas pagi, terus reknya rek malam atau pagi, dan kelasnya itu kelas A, B atau C atau berapa. Oke. Nah, kalau untuk kelas reguler A atau kelas eksekutif A, rek A, itu nanti akan dipandu teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk kelas A, nanti bisa menyesuaikan di manajer kelas. Karena untuk yang kelas A ini memang berbeda sama yang kelas pagi, kelas B, kelas malam, dan kelas B. Itu kelas pagi, malam, dan B. Untuk kelas A ini berbeda teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir yang ini karena nanti sudah dipandu. Kalian yang kelas pagi, kelas malam, dan B wajib tahu informasi ini. Dan jika ini bermanfaat untuk kalian dan teman kalian butuh informasi ini, kalian bisa berbagi di grup kalian supaya teman-teman kalian tidak tertinggal informasi ini. Nah, lalu bagaimana? Biasanya ada yang mahasiswa itu salah input teman-teman, salah input KRS sehingga di absensi ketika kuliah itu tidak ada. Nah, ketika teman-teman masuk kuliah dan ternyata di situ tidak ada nama kalian atau absensinya tidak ada, segeralah menghubungi akademik untuk memastikan apakah kalian benar-benar masuk di kuliah itu. Takutnya teman-teman ketika input semester 2 dan ternyata salah klik, ternyata ada di kelas lain atau mungkin di semester 5. Nah, itu nanti teman-teman akan sangat berpengaruh terhadap KRS. Karena apa? Teman-teman harus sesuai buku pedoman. Buku pedoman diambil di akademik. Oke.
Ya mungkin gambarannya akan seperti ini teman-teman ya. Saya berikan tutorialnya dulu. Bentar, ini ada yang sedikit trouble. Nah ini nanti akan seperti ini teman-teman gambarannya. Di sini ada nomor ya teman-teman. Di sini ada kode mata kuliahnya, yang itu nanti akan didapat di buku panduan. Untuk yang website saya ini yang lama ya teman-teman, jangan, jadi belum saya perbarui, bisa nanti diambil di akademik. Oke, di akademik ya, jangan sampai tanya lagi teman-teman. Terus di sini nanti mata kuliahnya, jangan lupa mata kuliahnya. Lalu di sini adalah SKS, nah maksimal 24 SKS. Di sini mata kuliahnya per satu mata kuliah adalah 3 SKS. Ada yang nanti itu ada 4, ada yang 6. Untuk yang 6 itu biasanya skripsi, kalau yang biasa ya 3, ada yang 4. Terus ini jangan lupa di kelasnya ini ada Reg B atau MNA, karena biasanya ada yang kelas malam, Reg malam, MNA atau MNB, MNC, MND kayak gitu. Nah kalau untuk yang kelas B ya pastinya juga sama, Reg B, MNB atau MNA kayak gitu. Lalu untuk akuntansi sama juga, Reg B akuntansi, AK biasanya kayak gitu. Nah kalau misalkan teman-teman di sini salah input, itu nanti bisa diklik tanda close warna merah ini, yang teman-teman diklik itu otomatis akan hapus, dan teman-teman kembali lagi ke sini untuk menginput lagi. Oke. Nah bentar, ini sudah lama teman-teman, masalah. Pokoknya yang penting itu ya, nanti input sesuai input. Tuh. Nah input ke sini, nanti teman-teman bisa input lagi ke sini. Nanti setelah itu teman-teman kembali lagi ke sini. Oke. Nah untuk buku panduan gambarannya seperti ini. Nah ini jangan ditiru ya, karena ini adalah buku panduan tahun 2017. Jadi sekarang 2021, video ini saya terbitkan 2021 ya teman-teman. Jadi setiap tahunnya pasti ada perubahan, dan kalian harus minta di akademik. Oke. Atau mungkin bisa informasi-informasi tanya-tanya di tentang kampus. Oke. Dan kampus kita juga menyediakan teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin tidak memiliki laptop atau bingung, bisa datang ke kampus. Di sini kita juga sudah pandu di depannya akademik. Nah, di sini nanti teman-teman bisa input di sini, nanti teman-teman tidak perlu buka link lain-lainnya. Jadi tinggal datang aja di situ, nanti teman-teman bisa input. Asal jangan sampai salah. Pesannya itu aja sih saya. Mungkin itu aja yang perlu saya bagikan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya, bisa info ke saya, dan apabila nanti teman-teman masih ada terkendala bisa menghubungi kampus secara langsung. Oke, mungkin itu aja yang perlu saya bagi ya teman-teman. Untuk info lebih lanjutnya akan dibagikan di next video lainnya. Di sini teman-teman juga bisa membaca tutorialnya di sini. Oke, sekian dulu dari referensi edit. Jangan lupa ketika mendaftar menggunakan referensi edit dan konfirmasi kami untuk gabung di grup referensi edit. Oke, sekian dulu pembahasan KRS dan KHS. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, tombol loncengnya dinyalakan, dan like, komen yang positif apa yang perlu saya bahas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa berbagi juga, karena teman-teman kalian juga sangat membutuhkan video ini. Oke, terima kasih. Selamat menempuh kuliah. Jangan lupa belajar, gali terus potensi kalian. Jangan sampai kalian hanya mendapatkan ijazah tanpa mendapatkan ilmu apapun. Oke, terima kasih.